Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian, mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, ya terlebih dahulu, ada baiknya kita merefresh diri kita agar pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak mempunyai sebuah pantun makan duku di pinggir kota. Duku dimakan dengan kulitnya. Agar diberkahi belajar kita, jangan lupa mari berdoa. Oke, marilah kita berdoa dengan bersama-sama membaca Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini ya terlebih dahulu akan saya absen siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir tentunya. Aditya Ningrum hadir ya. Afid Setianingsih hadir. Oke. Apriliana Sukma Dewi oke hadir. Desi hadir. Diah Permati oke hadir. Hildawati hadir. Eka Suryani hadir. Inasani hadir. Indra Saisna hadir. Indri Nawangsari hadir. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini ya semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini sungguh menyenangkan dan tentunya tak ada yang lain kecuali rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini dengan keadaan yang penuh semangat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah terkait apa motivasi yang Anda dapat. Bapak akan menampilkan ya sebuah video. Nanti kita akan pahami motivasi apa yang Anda dapat ketika melihat video ini. Dan saya yakin kalian akan termotivasi. Baik, bisa disaksikan untuk videonya. Saya akan tampilkan. Oke. Ya baik, Bapak akan tampilkan sebuah kisah inspiratif. Mari kita saksikan bersama. Nanti tolong disimpulkan ya motivasi apa yang dapat Anda petik dari video ini ya. Oke, silakan disaksikan. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan luar biasa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi. Kisah inspiratif seekor katak dan siput ini akan dapat membuka cakrawala kehidupan Anda. Baik, tolong perhatikan. Dalam hal ini ada kisah katak dan siput. Alkisah, ada segerombolan siput yang sedang mencari makan di bawah pohon. Di tempat yang sama ada juga segerombol katak yang meloncat-loncat di pinggir sungai di antara semak belukar. Melihat sekumpulan siput di bawah pohon, beberapa ekor katak menghampirinya dan katak menyapa. Katak, "Hai siput, kalian lagi ngapain?"
Siput yang lebih tua menjawab, "Kami lagi cari makan tak, Katak?" Katak menyahut, "Oh, kirain lagi pada tiduran. Kok pada diam aja, nggak gerak?" "Maaf bercanda, Bu." Yaitu yang Siput merasa kecil kapan menjawab, "Katak, kamu enak banget ya, bisa loncat ke sana ke sini, sedangkan aku nggak punya kaki. Boro-boro loncat-loncat, jalan pun aku lambat. Masih juga dibebani cangkangku yang sangat berat ini." Kemudian Katak menjawab dengan entengnya, "Iya dong, aku bisa berlari dan meloncat dengan cepat ketika mengejar mangsa, dan bisa ke sana kemari sesuka hatiku. Sedangkan kamu, lemot, loading lama." Katak-katak itu pun menertawakan segerombolan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar jawaban dan ejekan sang katak. Sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua untuk minta penjelasan atas nasib kehidupan komunitas siput. Siput kecil berkata kepada siput tua, "Siput kecil, hai kakek siput, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam dan mudah bagi mereka mencari makan." Siput tua menjawab, "Hai anak muda, nikmati saja hidupmu. Kamu seekor siput, kenapa mengurusi kehidupan katak? Siput dan katak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Siput kecil menjawab, "Kakek siput, coba katakan satu saja kelebihan yang dimiliki seekor siput. Aku ingin mendengarnya." Sebelum siput tua menjawab, tiba-tiba datang segerombolan burung elang yang sedang mencari mangsa. Mengetahui keadaan tersebut, semua siput segera saja menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya. Sementara gerombolan katak meloncat ke sana kemari berlari menghindari cengkraman sang elang. Ketika elang berhasil menggenggam siput, tak lama kemudian dilepaskan lagi karena ia menggenggam benda yang sangat keras. Kemudian gerombolan elang itu bergerak mengejar ke arah katak. Dan dengan mudahnya katak-katak tersebut ditangkap elang sampai habis tak tersisa. Dan menjadi santapan empuk si elang yang kelaparan. Setelah elang-elang itu pergi, siput-siput kecil mendatangi siput tua dan berkata, "Mungkin kamu benar kakek siput. Bisakah kamu jelaskan atas kejadian yang baru saja terjadi?" Siput tua menjawab, "Anak muda, ketahuilah, terkadang kita lebih cenderung memandang kelemahan diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain tanpa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita hanya memandang kelemahan diri kita sendiri, maka kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan tak akan nampak oleh kita." Siput kecil bertanya, "Oh, begitu. Terus bagaimana agar kita dapat melihat kelebihan yang kita miliki, kakek siput?" Siput tua menjawab, "Lakukanlah yang terbaik dari sesuatu yang kita bisa, bukan melakukan kehebatan yang orang lain lakukan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kelebihan di balik kelemahan yang ada pada diri kita." Siput kecil menjawab, "Oh, sekarang aku mengerti kakek siput. Mungkin kita bisa menjadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai pemicu semangat kesuksesan kita. Apa benar begitu kakek siput tua?" Siput tua menjawab, "Kamu cerdas nak, dan kamu keren." Oke sobat, Oke, baiklah, itu tadi paparan dari video ya, yang saya yakin akan menginspirasi kepada semua ya terkait dengan perdebatan antara katak dan siput. Apa yang dapat kalian ambil motivasi dari sebuah pembelajaran ini? Silahkan direnungi ataupun disimpulkan. Baik, saya akan menanya si Aditya, bagaimana motivasi Anda terhadap
video itu setelah kamu melihatnya. Ya bagus, memang seperti itu. Jadi kita itu harus bagaimana kita harus melihat kelebihan kita sendiri, kita harus gali kelebihan kita sendiri, jangan justru kita malah melihat orang lain. Untuk itu, ya, kita harus sebagai seorang guru, calon seorang guru, kita harus menggali kelebihan kita yang nantinya akan bisa menjadi maksimal kita menjadi seorang guru dan berhasil mendidik anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan. Setelah kalian mendapatkan motivasi itu, saya berharap kalian bisa lebih semangat lagi untuk menggali diri sebagai seorang guru, calon seorang guru yang nantinya akan mendidik anak-anak kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan uh, mengajarkan, ya, atau kita akan belajar nantinya kalian akan mampu mengajar pendidikan agama Islam dengan memanfaatkan media pembelajaran video itu dengan aplikasi OBS. Nah, serta mampu membuat media pembelajaran yang sederhana. Ya, ini baik OBS ataupun menggunakan menggunakan langsung dengan menggunakan PowerPoint juga bisa. Baik, kita akan lanjutkan. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian harus mampu mengajar, ya, menggunakan video pembelajaran menggunakan aplikasi OBS. Baik, kita lanjutkan. Model pembelajaran yang kita terapkan agar kalian mampu untuk mengajar dengan menggunakan video pembelajaran menggunakan aplikasi OBS adalah model Project Basic Learning atau PJBL. Beberapa pertanyaan yang perlu Bapak ajukan kepada Anda sekalian. Yang pertama adalah bagaimana agar seorang guru itu maksimal, ya, maksimal dalam mengajar siswa. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan si Inasani. Oke. Jadi agar maksimal apa? Kita harus berinovasi media pembelajaran yang kita gunakan. Sehingga mereka para siswa bisa lebih termotivasi dengan adanya beberapa media yang inovatif. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana siswa agar lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar, laki-laki adalah media. Dengan guru yang cerdas, menggunakan media yang inovatif, media yang bervariasi, sehingga membuat murid itu akan lebih bergairah, lebih termotivasi untuk belajar. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Sebelum kalian membuat sebuah proyek, ya, perhatikan kejadian berikut apa yang harus diperbuat sebagai seorang guru, ya. Ini termasuk runtutan daripada pertanyaan Bapak tadi, apa sebenarnya yang harus diperbuat seorang guru agar para siswa itu lebih termotivasi. Baik, kita akan lanjutkan. Diperhatikan video ini, ya, apa masalah yang terjadi sehingga apa yang harus diperbuat. Kita akan buka videonya. Ya, kita akan tonton sebentar, nanti silahkan disimpulkan dari video tersebut apa yang harus dilakukan, ada masalah apa sebenarnya. Ya, baik, terlihat ya. Oke, kita simak bersama.
Tahukah Anda kalau kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, hasilnya adalah nol. Kita hanya fokus pada kesuksesan dan hasil yang banyak, tanpa memikirkan hal-hal yang wajib kita lakukan untuk meraih kesuksesan. Nah, perhatikan ya. Jadi kerja keras tanpa diimbangi dengan kecerdasan, maka hasilnya akan nol. Oleh karena itu, Contohnya kerja keras. Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja, tanpa berpikir untuk berinovasi. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke sobat, di sini nah, kita sebagai seorang calon guru, ya, kalau kita terus ngajar dan ngajar tanpa berpikir untuk ada inovasi sebagai seorang guru, maka apa yang terjadi? Coba kalian berpikir dari situ, nanti saya akan akan memberikan lihat. sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Ya baik, apakah bisa dimengerti dari sini? Setelah dia ya beberapa saat kemudian dia ya cenderung justru malah menurun, Putus. ya kan? Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Hah, mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja, perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabatku, terkadang kita Nah, baik, itu yang
menjadi sebuah permasalahan kita sebagai seorang guru, ya. Kita sebagai seorang guru, apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Calon sebagai seorang guru, apa yang harus kalian lakukan dengan adanya permasalahan ini? Ya, ada yang bisa menjawab? Oh ya, silahkan. Benar, jadi kita itu sebagai seorang guru, jangan kita terus mengajar dan mengajar monoton, namun kita harus berpikir bagaimana agar siswa itu lebih termotivasi dalam belajar, lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan, lebih mudah memahami materi yang kita ajarkan sehingga benar-benar tercapai capaian pembelajaran atau kompetensinya. Baik, jadi kita harus berinovasi. Yang pertama adalah dari segi media pembelajaran. Oleh karena itu, kita akan belajar untuk membuat media pembelajaran, yaitu berupa video yang bisa menggunakan aplikasi OBS dan juga bisa menggunakan langsung dengan menggunakan PowerPoint, rekam PowerPoint ya. Jadi sekarang bentuklah sebuah kelompok ya. Satu kelompoknya 3 mahasiswa, isinya 3 mahasiswa, dan buatlah video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint atau pada materi wudhu. Pada PowerPoint ya, PowerPoint materi wudhu bisa menggunakan aplikasi OBS atau pada record pada aplikasi PowerPoint itu sendiri ya. Baik, jadi nanti ini bisa kalian menggunakan PowerPoint, bisa kalian menggunakan aplikasi OBS. Nah, akan saya berikan untuk tata caranya menggunakan PowerPoint terlebih dahulu. Ya, baik, menggunakan PowerPoint. Ini cara menggunakan PowerPoint. Saya akan tampilkan videonya untuk menggunakan PowerPoint sehingga nanti kalian bisa ya meniru, bisa melihat apa yang seharusnya kalian lakukan. Baik, mungkin sudah kalian ya lihat dengan baik. Nanti setelah itu kita akan presentasikan dan kita evaluasi. Nah, setelah ini ya baik, silahkan kalau sudah selesai. Selanjutnya silahkan dipresentasikan video pembelajarannya dari mulai kelompok 1. Ya, silahkan dipresentasikan. Baik, sudah. Bagus sekali hasilnya. Ya, terima kasih. Luar biasa, namun meskipun demikian masih tetap ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi ya. Luar biasa, bagus sekali ya. Paling tidak rata-rata 85% lah dari semua kelompok. Baik, kasih aplaus untuk kita semua pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan itu nanti bisa membuat kalian menjadi bekal sehingga nanti waktu mengajar ada inovasi tersendiri. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.